Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustinur Afifah. Saya dari kelas 10-4 dengan nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika dengan judul Penerapan Trigonometri, Program Linear, Statistika, dan Baris Deret dalam Kehidupan Sehari-hari. Mula-mula saya akan menjelaskan trigonometri, kemudian program linear, statistika, baris dan deret aritmatika, baris dan deret geometri, serta kesimpulan. Trigonometri. Istilah trigonometri berasal dari dua kata Yunani, yaitu trigonos yang berarti segitiga dan metron yang berarti ukuran. Dahulu, trigonometri diartikan sebagai ilmu ukur segitiga. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang dikaitkan dengan sebuah sudut. Seperti pada gambar di samping, ini ada gambar segitiga. Trigonometri itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Nah, di sini ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di dalam segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang saling tegak lurus, yaitu sisi samping dan sisi depan, dan satu sisi samping dan sisi depan, dan satu sisi yang terpanjang yang disebut hipotenusa atau sisi miring. Trigonometri adalah perbandingan dua sisi dari ketiga sisi segitiga siku-siku tersebut. Perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut tersebut adalah sinus, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, serta dengan kosekan. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di sini ada sin kostan. Nah, kalau sin itu rumusnya demi, depan dibagi miring. Kalau kos itu rumusnya sami, samping dibagi miring. Sedangkan tan itu rumusnya desa, depan dibagi samping. Nah, apa aja sih aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bisa menghitung tinggi bangunan atau benda. Misalnya kita dilihat dari bawah, dari tanah bisa menghitung pohon yang kayak gitu. Nah, kemudian ada bidang navigasi, bidang oceanografi, bidang astronomi, bidang teknik sipil, bidang arsitektur, semuanya memerlukan ilmu trigonometri. Nah, di sini ada contoh soal aplikasi dari trigonometri. Contohnya, sebuah pesawat tinggi landas membentuk sudut 30 derajat dengan landasan jika pesawat tersebut telah menempuh jarak 12 km dari tinggi landas, berapakah ketinggian pesawat tersebut? Nah, pesawatnya berada di atas ini ya. Terus ini sisi miringnya 12 km. Sedangkan derajatnya itu 30 derajat. Berarti sudah diketahui kalau misalnya yang diketahuinya ada miringnya, berarti sin 30 derajat. Jadi kita hanya mencari D-nya saja, depannya saja. Depan yang ini saja kita mencari tingginya. Berarti depan kan, jadi sin 30 derajat sama dengan depan dibagi miring. Sin 30 derajat itu berapa? 1/2. Sama dengan T per 12. Nah, ini kita kali silang. 1/1 dikali 12, T dikali 2. Jadi 1/2 dikali 12 sama dengan T. 12 dibagi 2 berapa? Sama dengan 6. Jadi ketinggian pesawat ini adalah 6 km. Jadi kita bisa mengetahui tinggi dari suatu pesawat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang program linear atau pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Pertidaksamaan linear dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. AX ditambah BY lebih besar C. AX ditambah BY lebih kecil C. Atau juga AX ditambah BY lebih kecil sama dengan C. AX ditambah BY lebih besar sama dengan C. Nah, untuk SPTLDV sendiri ada
Tentunya ada aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya tuh untuk apa sih? Yang pertama untuk menentukan keuntungan atau laba, yang kedua mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang, yang ketiga adalah membandingkan harga. Nah, di sini ada contoh soal aplikasi program linear. Susi ingin membeli dua jenis jeruk. Jeruk A dengan harga 6.000 per kilo dan jeruk B dengan harga 4.000 per kilo. Ia hanya menyediakan uang Rp 50.000, sedangkan kapasitas keranjang yang ia bawa hanya 10 kilo. Nah, di sini juga ini udah termasuk ke dalam SPTLDV karena ada beberapa opsi, ada jeruk dan jeruk, dua jenis jeruk, dan juga ada harganya dan ada per kilo, ada kapasitasnya. Jadi misalnya X itu berat jeruk A. Berat jeruk A kan harganya 6.000 per kilo. Sedangkan Y itu berat jeruk B itu 4.000 per kilo. Berarti 6.000 X ditambah 4.000 Y hanya menyediakan uang 50.000. Berarti lebih kecil sama dengan 50.000 karena nggak bisa lebih dari 50.000 itu sendiri. Sekarang kita perkecil jadi 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 25. Terus juga hanya muat 10 kilo. Berarti X ditambah Y lebih kecil sama dengan 10 kilo. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jadi ini nggak beli sama sekali gitu loh. Jadi ini termasuk SPTLD. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang statistika. Seperti yang sudah kita ketahui, statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara memperoleh data, mengolah data, dan menarik kesimpulan data. Nah, seperti pada gambar di samping ini adalah contoh diagram batang. Nah, diagram ini merupakan kumpulan-kumpulan data yang sudah kita olah dari data aslinya. Nah, gimana sih cara cara memperoleh data itu sendiri? Oh, sebelum itu kita akan membahas tentang aplikasi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada perhitungan nilai ANBK SMP secara nasional di Indonesia. Yang kedua, perhitungan skor rata-rata ujian CPNS di suatu provinsi. Pengolahan data rata-rata usia penduduk di desa. Pengolahan data penduduk suatu kabupaten berdasarkan jenis pekerjaan. Pengolahan data kependudukan suatu wilayah untuk menentukan tingkat kemiskinan atau juga mencari rata-rata pendapatan per kakak suatu wilayah untuk menentukan tingkat perekonomian. Ini sebenarnya statistika itu banyak ya, pokoknya yang berhubungan dengan data-data. Biasanya kalau misalnya kita ada membuat skripsi dan lain-lain, kan itu kita analisis. Dan analisisnya itu melalui data, kemudian diolah menjadi statistika, bisa rata-ratanya atau yang terbanyaknya, populasi yang terbanyaknya itu di mana, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mengetahui cara pengumpulan data itu seperti apa gitu. Cara pengumpulan data itu bisa menggunakan menanyakan langsung kepada orangnya atau kuesioner, kemudian meminta kepada orang yang mempunyai data atau juga melakukan eksperimen terlebih dahulu. Nah, kalau cara pengolahan datanya itu dengan ada mean, median, modus, dan mean, median, dan modus. Nah, ketiga ini bisa membantu untuk mencari rata-rata, nilai tengah, atau nilai terbanyak. Selanjutnya ada baris dan deret. Nah, barisan adalah kelompok angka atau bilangan yang berurutan. Sedangkan deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Nah, baris dan deret ini saling berkaitan erat satu sama lain. Jenis baris dan deret sebetulnya banyak ya, tapi di sini kita akan membahas dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan.
Jadi misalnya ditambah 3, kemudian dan seterusnya akan ditambah 3. Sedangkan barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Kalau ini perbandingannya yang sama, kalau tadi mah memiliki beda atau selisihnya itu tetap gitu. Kalau yang ini perbandingan kayak dikali, dibagi, dan lain sebagainya. Tentunya, baris dan deret juga ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pembelahan sel atau mitosis, yang kedua ada amoeba yang berkembang biak, yang ketiga pola pembuatan meja, yang keempat perhitungan perkembangan modal usaha, yang kelima pinjaman dengan bunga majemuk, dan yang keenam perhitungan tingkat suku bunganya. Dalam setiap matematika tentunya juga ada pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya semata-mata hanya teori saja, akan tetapi matematika juga bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.